warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita bisa melewati hari-hari di mana kita mungkin banyak kesulitan, di mana kita mungkin banyak masalah, tapi Allah berikan kemudahan sehingga kita masih bisa sehat walafiat, sehingga kita masih bisa datang ke masjid, sehingga kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Insya Allah cara inilah yang bisa menjadi jembatan kita untuk menggapai keridhaan Allah yang kelak Allah akan berikan rahmat kepada kita. Amin. Dengan cara apa? Tentu dengan caranya Allah. Allah, siapapun yang Allah kehendaki, maka dia akan menjadi mudah. Sesulit apapun, ya, menurut perkiraan manusia, bagi Allah sangat mudah. Begitupun segampang apapun bagi manusia, tapi kalau Allah menyulitkan, maka pun Allah akan berikan kesulitan itu kepada orang. Sehingga orang akan merasa, oh ya Allah, ternyata kekuasaan Allah lah yang bisa menjadikan semua yang ada di muka bumi ini menjadi mudah atau sulit. Hadirin wal hadirah, mustami'in mustami'at rahimakumullah dan Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, itu Allah berikan perangkat. Tujuan apa? Kemudian bagaimana caranya? Itu sudah kita rasakan bersama. Kita bukan bayi, kita bukan remaja. Tapi kita adalah orang tua yang sudah merasakan pahit getirnya kehidupan, yang sudah merasakan manis, senangnya, bahagianya, lezatnya, indahnya kehidupan. Tetapi wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya memperdayakan, menipu sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya ada batasnya. Ya, ada bahagia, ada sedih. Ada nikmat, ada sengsara. Dan bermacam-macam terus bergulir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Makanya cara ini untuk bisa meningkatkan paling tidak tetap gitu iman kita itu. Ya, tetap. Ketika Allah berikan ujian pada kita tetap. Apa ujiannya? Berupa sesuatu yang bisa membahagiakan, banyak rezeki, itu ujian Bapak Ibu sekalian. Allah berikan kekayaan kepada kita, itu juga ujian. Jadi ujian bukan hanya berupa sebuah kesengsaraan, sebuah ketidaksukaan, bukan. Tetapi ujian itu juga bisa merupakan sebuah kebahagiaan. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasul, ya, bukan Rasulullah, tetapi ya memang Rasulullah juga, tapi namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan ilmu yang banyak, Allah berikan kekayaan yang banyak, Allah berikan kekuasaan yang banyak. Semuanya diberikan kepada Nabi Sulaiman, tapi Nabi Sulaiman senantiasa menganggap bahwa ini adalah ujian dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah katanya. Ini adalah karunia dari Allah. Liyabluwani ashkur am akfur, untuk mengujiku. Jadi memang sengaja ya Allah berikan kebahagiaan. Aja sampai dikasih kebahagiaan, tapi akhirnya kita lupa diri, sampai kelalaian sembahyang karena senang berfoya-foya, karena senang euforia dan seterusnya. Itu untuk apa katanya? Untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur ataukah aku? Nah, bagaimana dengan kita semua? Masya Allah, saya akui. Ya, Kang Asep, Pak Romdon, Kang Upang, Pak B lah, Kang selalu istiqomah dalam masjid ini, Masya Allah. Allah berikan ujian kekurangan, jalan terus. Allah berikan kesedihan, jalan terus. Ya, bagaimana nanti Allah berikan kebahagiaan? Tapi banyak ketika orang diberikan ujian yang tidak mengenakan, kesengsaraan, ya musibah, banyak yang sukses. Tapi ketika diberikan ujian, kebahagiaan, banyak yang tumbang. Ini yang seringnya terjadi. Oleh karena itu, adanya bekal.
Apa bekal yang pertama? Ya, yang diberikan oleh Allah agar kita betul-betul man arafa rabbahu faqad arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bekal ilmu ini bahwa kalau kita mengetahui diri kita, maka kita pasti akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu apa? Salah satu langkah, salah satu upaya. Oh iya, bagaimana kita? Jadi bekal yang pertama Bapak Ibu sekalian agar kita bisa mensyukuri, selalu mensyukuri nikmat Allah, agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan bagaimanapun bentuknya, agar kita tetap dalam kondisi keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah adalah bekalnya dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, seluruh isinya, raihlah dengan ilmu. Ini kalau kita kocek ya, kalau kita kupas, gitu, Masya Allah banyak sekali ini masalah yang harus kita benahi ini. Ya. Ribet sih kira-kira oleh hidupnya tenang, nyaman, bahagia, ribet. Dengan ilmu caranya. Gitu. Karena Rasulullah sudah menegaskan seperti tadi. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan hidup di dunia, kata Rasul, gapailah dengan ilmu. Jadi makanya kita sebagai orang tua wajib menerapkan, mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, agar mereka berilmu, Bapak Ibu sekalian. Itu tugas utama kita. Jangan sampai membiarkan apa jare baik. Padahal Gusti Allah akan menentukan benar rizki itu dari Gusti Allah. Rizki itu. Ar-rizqu minallah. Rizki itu sin Gusti Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kitanya tidur saja, malas sekali, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Saya salut sama Pak Jo, Masya Allah. Sudah pensiun, tapi beliau masih berusaha maksimal. Itu ikhtiar. Ikhtiarlah yang Allah akan berikan, akan Allah perhatikan orang-orang yang tidak tidur aja di rumah. Suatu ketika ada begini nih. Sayyidina Umar bin Khattab melihat ada orang yang senantiasa di masjid terus, Masya Allah, awan bengis itu di masjid, nangis terus, doa terus. Akhirnya ini setelah diperhatikan terus beberapa hari, akhirnya Umar datang kepada, "Hai si fulan, sedang apa kau di sini?" "Saya sedang berdoa." "Oh iya, terus gimana?" "Ya sudah, saya berkali-kali tapi belum dikabulkan katanya oleh Allah. Ya sampai berhalu-halu." Terus kata Umar bin Khattab begini, "Fulan, doamu sampai keluar air mata darah tidak akan Allah berikan selama kamu masih di sini terus. Setelah doa silakan keluar, cari apapun. Ikhtiar, punten. Arti asal metu ya, metu. Langkah gerak kita untuk keluar sebagai bentuk atau wujud ikhtiar ini yang akan Allah perhatikan. Allah akan berikan kali gane diundang di mene umukan mene iki anak genteng bocor tolong dong maneka baik 1.000 padahal cuma bilang menit lu nganek ora ilah itu rezeki wong mati-matian buat. Makanya di sini ilmu itu penting. Jadi doa baik terus menerus tidak ada amal maka tidak akan Allah cuci tangan, Allah angkat tangan. Ya, sekali lagi, rizki memang dari Allah, ya, tetapi tidak bisa rizki itu kalau tidak kita jemput. Rizki harus kita jemput, rizki harus kita cari, rizki harus kita ikhtiari untuk mendapatkannya. Dan itu yang dirasakan ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita ngojek, ketika kita beca, ketika kita datang ke sekolah, ketika kita apa saja. Itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah jangan lupa ikhtiar, teruskan ikhtiar. Apapun yang terjadi, Allah akan memperhatikan kita dan Allah akan memudahkan kita. Jadi dasari ilmu. Yang kedua apa? Ya, wa man aradal akhirah. Loh, jadi tadi untuk kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Ilmunya apa? Kita punya skill, ya kan? Punya kekuatan, punya kemampuan, punya kompetensi. Manfaatkan itu. Allah akan berikan orang yang pas gitu, untuk membantunya. Ya, bisa menjadi A, bisa menjadi B. Untuk bekal apa? Dapatkan rezeki. Tapi kata Rasulullah, "Wa man aradal akhirah
Dan barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, raihlah dengan ilmu. Jadi ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu spiritual itu penting. Jangan hanya ilmu dunia saja, tapi ilmu spiritual, ilmu akhirat, ya ilmu agama. Itu sangat penting, bahkan lebih penting dari semuanya. Kalau orang punya ilmu itu, maka ilmu dunia pun akan bisa dimiliki. Ya, akhirnya apa? Mendapatkan. Bukan hanya itu, bukan dibagi-bagi, bukan parsial, bukan hanya ilmu agama saja, bukan hanya ilmu dunia saja, tetapi kata baginda Rasulullah, waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan keduanya, baik kebahagiaan akhirat maupun kebahagiaan dunia, raihlah dengan ilmu. Kelok berarti mana menek ya kamu enak guru loh. Guru ilmunya kan tebak tuh. Awan bengi esok sore ngamalakan awan begitu. Ya wis insyaallah, makanya orangnya kalau jadi guru tuh insyaallah ya. Artinya karena kesehariannya seperti itu. Loh kalau begitu Pak Ustaz dikulai priben kula kang sanes guru ki pada asal ning umah mendidik bocah, kemudian benar-benar mengarahkan kepada bocah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka itu adalah seorang guru. Jadi guru itu bukan hanya secara sertifikat dia dapat menjadi seorang guru profesional dulu, tetapi semua orang punya kewajiban untuk mendidik, mengajar. Jadi itu yang dinamakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang yang dikatakan sebagai orang-orang yang takwa. Pada prinsipnya menjalankan semua yang diperintah oleh Allah, terutama mendidik putra-putri kita agar kelak menjadi putra-putri yang soleh, dan kelak pula akan mendoakan kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. A'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. آمين باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وجماعتنا آمين في هذا المجلس يا الله آمين أهل العلم وأهل الخير آمين وأهل العبادة آمين وأهل الغنى آمين التقوى وأهل التوبة آمين آمين اجعلنا وإياهم من أهل الشر آمين منزلنا منزلا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.